Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soli-soli ya semuanya, kita kembali lagi masih di tema 8 Prajamuda Karana di subtema 4. Aku suka berkreasi di pembelajaran kedua. Yuk kita belajar. Hari ini SD Nusantara kedatangan tamu yang datang tim juri penilai lomba kebersihan sekolah. Mereka ingin melihat kondisi SD Nusantara. Udin dan beberapa teman ditunjuk menjadi petugas penerima tamu. Mereka harus mendampingi tamu, mereka juga bertugas memberikan penjelasan tentang SD Nusantara. Udin dan teman-teman berbagi tugas menerima tamu, pembagian tugas berdasarkan denah sekolah yang sudah disiapkan. Udin dan Lani bertugas menjelaskan bagian utara sekolah, Edo dan Dayu bertugas menjelaskan bagian selatan sekolah, Siti bertugas menjelaskan bagian timur sekolah, Beni menjelaskan bagian barat sekolah. Udin dan teman-teman bertugas dengan baik. Mereka menjelaskan program sekolah dengan jelas dan santun. Mereka juga dapat menjawab pertanyaan dengan lancar dan jelas. Para penerima tamu telah bertugas dengan baik. Para juri memberikan pujian kepada mereka. Kepala sekolah dan para guru juga memberikan pujian. Semua anak-anak senang dan bersemangat mengerjakan tugasnya. Nah, berikut adalah denah yang digunakan Udin dan teman-teman. Nah, jawablah berdasarkan bacaan dan gambar denah yang diberikan. Nah, jadi ini teman-teman ada sebuah denah yang digunakan Udin dan teman-teman untuk menjelaskan kepada tamu sebagai tim juri penilai kebersihan sekolah. Nah, di sini ada lapangan, ada ruang kelas, dan lain sebagainya. Ayo kita coba menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan dan gambar denah yang diberikan. Yang pertama, sebutkan bagian sekolah yang dijelaskan oleh Udin dan Lani. Ya, yang dijelaskan oleh Udin dan Lani yaitu bagian utara sekolah ada lapangan besar. Yang kedua, sebutkan bagian sekolah yang dijelaskan oleh Edo dan Dayu. Nah, bagian selatan sekolah adalah lapangan kecil dan ruang kelas. Sebutkan bagian sekolah yang dijelaskan oleh Siti. Bagian timur sekolah adalah ruang kelas. Sebutkan bagian sekolah yang dijelaskan oleh Beni. Nah, yang dijelaskan oleh Beni adalah bagian barat sekolah adalah ruang kelas. Siapakah yang paling banyak bertugas menjelaskan? Bagaimana cara kamu mengetahuinya? Yang paling banyak bertugas menjelaskan adalah Edo, karena bagian selatan sekolah adalah ruang kelas, selain itu juga ada lapangan. Perhatikan kembali bacaan tentang menjadi petugas penerima tamu. Bacaan tersebut memiliki 4 paragraf. Paragraf adalah susunan beberapa kalimat yang mengandung satu pikiran pokok. Penulisan paragraf dimulai dengan garis baru. Pikiran pokok adalah ide utama dari sebuah paragraf. Contoh kalimatnya misalkan, Edo anak yang rajin. Semua tugas sekolah selalu dikerjakan tepat waktu. Edo juga selalu membantu orang tua. Edo selalu mengerjakan pekerjaan dengan baik. Nah, di sini kita bisa melihat pikiran pokok dari paragraf di atas adalah yaitu Edo anak yang rajin, di mana tadi pikiran pokok adalah ide utama dari sebuah paragraf. Cobalah kalian menemukan pokok pikiran dari bacaan menjadi petugas penerima tamu. Nah, di sini nomor 1 yaitu pikiran pokok pada paragraf pertama adalah SD Nusantara kedatangan tamu. Sedangkan nomor 2 pikiran pokok pada paragraf kedua adalah Udin dan teman-teman berbagi tugas menerima tamu dan memberikan penjelasan tentang SD Nusantara. Di pokok pikiran yang ketiga, nah di sini pikiran pada paragraf ketiga adalah pikiran pokok pada paragraf ketiga adalah Udin dan teman-teman bertugas dengan baik. Sedangkan pokok pikiran paragraf keempat adalah para penerima tamu sudah bertugas dengan baik. Nah, cobalah menuliskan gabungan pikiran pokok dari semua paragraf secara berurut. Yaitu menjadi SD Nusantara kedatangan tamu. Udin dan teman-teman berbagi tugas menerima tamu dan memberikan penjelasan tentang SD Nusantara. Udin dan teman-teman bertugas dengan baik. Para penerima tamu telah bertugas dengan baik. Nah, teman-teman perhatikan pernyataan berikut. Pernyataan ini merupakan sikap pengamalan Pancasila. Tuliskan sila yang sesuai dengan pernyataan. Tuliskan bunyi dan lambang dari sila Pancasila yang sesuai. Yang pertama yaitu sikap berdiskusi menentukan program. Ini
pengalaman sila dari Pancasila Kepala Banteng, yaitu sila keempat ya, kerakatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kedua, sikap bekerja sama dan mengerjakan tugas. Di sini berarti saling bekerja sama, kita mengerti pengamalan Pancasila dari sila ketiga yaitu pohon beringin, yaitu bunyinya Persatuan Indonesia. Yang ketiga, memberikan kesempatan semua berpendapat. Nah, di sini itu lambangnya padi dan kapas pada sila kelima dan bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sikap yang keempat, mengerjakan semua tugas dengan bertanggung jawab. Di sini lambangnya bintang atau sila ke-1 yang bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Dan yang terakhir, membagi tugas dengan rata dan sesuai dengan keahlian. Di sini lambangnya rantai atau sila kedua, bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Manakah dari contoh sikap yang pernah kalian lakukan? Ceritakan kepada temanmu. Di sini bekerja sama termasuk pengalaman sila ketiga Pancasila. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Simbol sila ketiga berupa pohon beringin. Bangsa Indonesia sangat besar dan beragam. Sila ketiga berpesan agar dapat menjaga persatuan Indonesia. Seluruh warga negara juga berkewajiban menjaga nama baik Indonesia. Kerjasama dengan teman bagian dari pengamalan sila ketiga. Bekerja sama membuat tugas menjadi ringan dan mudah. Nah, kita ada sebuah permainan lompat tali. Mungkin teman-teman sudah pernah tahu ya. Nah, di sini kita ikuti tahap permainan berikutnya. Nah, di sini yang pertama, tentukan 2 pemain untuk memegang tali. Jadi harus ada 2 orang pemain untuk memegang tali. Yang kedua, pemain berdiri di dekat tali. Yang ketiga, ayunlah tali sambil diputar melewati badan pemain. Yang keempat, pemain mengangkat kedua kaki secara bersamaan saat posisi tali berada di bawah. Yang kelima, meloncat dengan benar dan upayakan tali tidak mengenai kaki. Dan yang keenam, tali mengenai kaki pemain berarti tiba saatnya berganti peran. Pemain lompat tali akan bertugas menjadi pemegang tali, petugas pemegang tali akan menjadi pemain lompat tali. Semua pemain harus bekerja sama dalam permainan tersebut. Kerjasama yang baik membuat permainan menjadi lebih menyenangkan. Kerjasama yang baik juga membuat pemain lebih aman dan nyaman. Begitulah rakyat Indonesia juga harus bekerja sama untuk membangun Indonesia agar menjadi negara besar, bersama-sama menghadapi gangguan yang menghalangi tercapainya cita-cita. Alhamdulillah, pembelajaran kita di tema 8 Prajamuda Karana subtema 4 Aku Suka Berkreasi di pembelajaran kedua telah selesai. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang sudah dijelaskan dan tetap semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.